berapapun kamu yang ada tempat ini, Tuhan juga hadir di tempat ini. Katakan amin yuk sama-sama. Amin. 1, 2, 3. Amin. Amin. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Amin. Siapa yang mau diberkati Tuhan hari ini? Kak Nana itu pengen diberkati Tuhan. Kak Lena. Semuanya. Wah. Diberkati Tuhan semuanya ya. Krisel juga mau diberkati Tuhan, semuanya mau diberkati Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Oke, semua tutup mata, lipat tanganmu. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, juga yang ada di online. Kami bersyukur Tuhan beri kami semua tubuh yang sehat. Kami Kau beri sukacita yang besar, maka kami akan memberikan suara kami yang terbaik, nyanyian kami yang terbaik, penyembahan kami, hati kami, hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi katakan amin yang keras. 1, 2, 3. Amin. Kak Ana ikut dong. Boleh nggak? Kenapa? Kak Ana ikut dong, boleh nggak? Boleh apa enggak? Kira-kira Boleh Kak nggak Ana ya? ikutan nyanyi? Oh, boleh Kak Ana. Yuk, hari ini ada kejutan besar buat kamu. Sebelum Aku kamu tahu. terkejut, Makanan. aduh bukan makanan. Makanan terus dia Kak Ana ini. Bukan Kak Ana. Sebelum kamu terkejut ya, yuk kita nyanyi dulu sama-sama ya. Oke. Bangkit berdiri semua. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, dijentikan, diayunkan, mari puji Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Wah, kayaknya masih ada yang bingung kayak Kak Lena ya. Mana tangannya? Ada yang ketinggalan tangannya? Tangan itu ini, Salah. bukannya. Mana? Lah itu, Oh, Michael. ini tangan. Wah, itu yang lain itu betul. Jarinya mana jarinya? Iya. Nah, kalau nanti kaki, mana kakinya? Ini. Coba digoyangkan, coba ke Ana, goyang. Oh, no. Oh no. Goyang. Nah, nanti seperti itu ya. Sama-sama ya. Siap? Oke. Yuk. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, dijentikan, diayunkan, mari puji Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kak Ana, Ya. kayaknya supaya lebih seru lagi, nanti kalau jalan, kita benar-benar jualan di sini ya. Mau? Nanti Kalau- Kak Ana yang pimpin ya. Kalau belum makan ya apa, Kak? Wah, siapa yang belum makan? Pertanyaan lagi, siapa yang belum makan tapi kuat? Saya. Wah. Kak Lena juga belum makan tapi kuat ya. Kak Ana juga harus ya. Oke, nanti Ya. kakak-kakak ikut juga ya. Iya. Iya. Ayo ke bawah Kak.
nyanyi dulu Kak. Nanti Kak Ana muter-muter. Apa ada yang mau jadi pemimpin tak Kak? Oh. Berapa kereta Kak? Ada 2? Kak Nana. Oh, iya. Bikin barisan. Jadi kereta ya Kak? Semua bikin satu barisan yuk. Kita ikut. Ayo. Ada yang ikut. Ada yang ikut Kak Wendy, itu namanya Kak Wendy ya, Kak Ana ya. Iya, ada Kak Wendy. Yuk ikut semua yuk, yang sebelah sini. Ayo ikut. Ayo ikut semuanya, jangan sampai ketinggalan. Wah panjang ya ternyata jadinya. Kak yang di depan itu Kak, yang di depan lambai-lambai tangan. Yang di depan dada-dada. Ayo ikut. Ayo ikut, gak apa-apa itu. Mereka asyir ya. Siap-siap ya. Sudah siap semua, katakan siap. Sekali lagi katakan siap. Siap. Kedua tanganku Mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, dijentikkan, diayunkan, mari siap-siap ya kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Putar balik Kak Nana. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus. Lebih cepat ya jalannya ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang jalannya pelan-pelan ya. Slow motion. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Wah, ada yang sudah sampai jauh sana ya. Yang sampai jauh sana kembali. Sudah ada yang capek? Kak Ana. Oh, Kak Ana, kok kalah sama Cloud itu? Oke, yo jangan mau kalah ya. Gak Siap. boleh kalah sama Kak Ana. Bangkit Ana berdiri kalah. semuanya. Kita mau nyanyi ya. Kita mau lakuin, kalau kita ngelakuin sesuatu buat Tuhan, mau nggak? Mau kan ya? Suka nggak? Suka. Iya, karena itu buat Tuhan Yesus suka. Ayo semuanya.
Ya semuanya nyanyi. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. Mana jempolnya? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ke atas jempolnya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Ya, miliknya Tuhan ya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mulai jempolnya ya. Suka-sukamu Tuhan. 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 Suka-sukamu. Semua teriak ya, sama-sama ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Lebih kencang lagi. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Siapa yang pengen Tuhan Yesus senang hatinya? Aku dong. Semua angkat tangan. Pengen Tuhan Yesus lebih senang lagi. Mau. Gimana Kak? Gimana? Kasih yang terbaik. Oke. Kasih yang terbaik ya. Siapa di sini yang punya suara? Aku dong. Kita tes, kita teriak sama-sama. Ayo teriak sama-sama. Kayaknya ada yang enggak bawa suaranya ini. Ada yang teriaknya kayak gini Kak, Kak Ana bisa tirukan. Itu bukan teriak ya. Yo, 1, 2, 3 teriak lagi. Keren. Sebelum berteriak lagi, tadi Kak Lena mau tanya, siapa yang pengen Tuhan Yesus suka sekali apa yang kamu lakukan? Janji ya, apapun yang Tuhan minta dalam hidupmu, kamu mau lakukan ya. Kalau Tuhan minta, Grisel mau nyanyi buat Tuhan? Mau. Farolisa mau nyanyi buat Tuhan? Ya, yang angkat tangan dan katakan mau, yuk katakan sama-sama. Yang keras ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya semua. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi. Suka-sukamu Tuhan. Hebat semuanya. Yuk, kamu duduk, sambil duduk, ambil uang persembahanmu. Siapin. Pegang di tangan, kita berdoa ya. Sudah semuanya? Kita berdoa dulu ya. Oke. Tuhan Yesus,
Ini persembahan kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita. Karena Tuhan sudah memberkati kami semua. Dan biarlah Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan biarlah melalui hidup mereka, pekerjaan-Mu dimuliakan, dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk semua bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri, gerak. Bangkit berdiri, gerak gini ya Kak. Oh bukan, bangkit berdiri. Nah kayak Kak Ana nih bangkit berdiri ya. Siap ya? Nanti kalau tercurah, kata-kata tercurah, kasih curahin gini ya ke teman-temanmu. Supaya teman-temanmu juga dicurahi dengan kemurahan Tuhan ya. Oke? Oke. Jangan dipukul. Siap? Yuk, kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangannya mana? Yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semuanya ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siapa yang mau dibangun? Dibangun tuh tambah indah apa tambah jelek? Tambah indah toh Kak. Kan Tambah indah dipoles, ya, Kak. tambah indah ya. Siapa yang mau dibangun? Ya, kita yang hidup ini perlu dibangun juga dengan firman Tuhan. Oh tak kira dibangunin gini Kak. Bukan, tapi dengan firman. Tuhan. Yuk kita dengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hatimu, siapkan telingamu. Dan jangan sampai firman Tuhan itu dicuri. Jangan ya, gak mau ya. Yuk Oke. kita siapkan hati kita semua. Kita nyanyi sama-sama. Yuk kita kasih
pada Tuhan yang terbaik. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanya bagimu, hanya untukmu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Siapa yang sudah bisa lagu ini? Nanti yang bisa bantuin Kak Lena nyanyi dengan keras ya. Lagu ini katakan, aku mau berikan semua yang berharga. Kak Lena, aku masih kecil. Apa yang berharga? Apa yang berharga? Kasih tahu ya. Ya, meskipun hidupmu, meskipun kamu masih kecil, hidupmu itulah yang berharga buat Tuhan. Katakan sama-sama sambil tunjuk dadanya. Hidupku berharga dan ku berikan kepada Tuhan. Yuk angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan sama-sama. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua kami mau beri hidup kami bagimu Tuhan. Semua yang terbaik. Dan biarlah Engkau pegang setiap hidup anak-anak pagi hari ini. Hanyalah bagimu. Penyertaan yang sempurna ada setiap kami Tuhan. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi pegang hidup kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik bagimu. Kami mau mengasihimu Tuhan. Kami selamanya mengasihimu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Taruh di hati setiap anak-anak ini. Mulai hari ini sampai selamanya. Taruh di hati mereka. Mengasihi Engkau lebih lagi. Memberikan hidup mereka lebih lagi. Taat kepadamu lebih lagi. Dan kami percaya tangan-Mu sendiri yang terus berkarya atas hidup mereka. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja. Gak ada yang tercuri dari kami.
Roh Kudus tuntun setiap kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan dengan baik, bisa menerima dengan baik, dan menjadi pelaku-pelaku yang baik. Ya. Hanya di dalam nama Dalam Yesus, nama Yesus. pengurapan-Mu turun atas yang memberitakan firman hari ini. Dan kami semua diberkati. Amin. Haleluya. Amin. Kak Lena, mau tanya, penasaran nggak anak-anak ingat nggak ya guru Mandarinya siapa? Ingat ya, Kak Lena ngomong kan, hari ini ada kejutan. Oh, Nah, yuk kita mulai dengan kejutan pertama ya Kak Ana. ya ada. Kamu ingat nggak sebutkan siapa guru Mandarinmu? Miss Eden. Lausenana, itu Lausenana ada di situ. Yang Ya. dari Singapura, Yang dari Singapura. sama-sama panggil namanya ya. Ya, sama-sama ya. Satu, Satu, dua, tiga. Miss Eda. Yeay, beri tepuk tangan. Miss Eden datang jauh-jauh dari Singapura nih buat kalian. Hello, good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you for having us to be able to share in this Sunday school. Terima kasih buat bisa membuat kami datang dan berbagi di sekolah minggu hari ini. Do you all like to play games? Apakah ada yang suka play games? So before we start the word, we will have an activity with you. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ada sebuah aktivitas yang seru. Okay, can we show the slide for the balance stick? Bisa tunjukkan slide-nya? Oke. Do you all learn English? Apakah kamu belajar bahasa Inggris? So you know how to read? Tahu gimana cara bacanya? Okay, so Anna will help me to interpret. Oke, jadi aktivitasnya itu membalance stick. Sticknya harus seimbang di tanganmu. Jadi yang pertama, letakkan stick secara berdiri di tanganmu dan jangan sampai jatuh. Terus pastikan bahwa tanganmu itu datar kayak gini ya. Terus enggak kayak gini, oke? Enggak boleh dipegang gini ya, nanti enggak jatuh pasti. Harus datar kayak gini, terbuka lebar. Terus hati-hati jangan sampai menyakiti teman yang di sebelahmu. Dan pastikan kamu punya ruang cukup buat dirimu sendiri. Terus saat aku berkata, saat Miss Eden nanti katakan start, put your other hand behind you. Oh, saat Miss Eden bilang start, kamu taruh tangan yang enggak ada korannya di belakang, kayak Miss Eden barusan. Terus kalau stickmu jatuh, kamu duduk lagi, oke? Kembali duduk. Terus kalau siapa yang sticknya tetap berdiri di tangannya, nanti itulah pemenangnya, oke? Siap? Oke. Okay, the adults here, the parents, if you want to join in, you can also grab a stick. Nah, kalau orang tua di sini juga mau ikut berlomba, orang tua juga bisa ambil sticknya. So you all will have 2 minute Jadi waktumu 2 menit practice, untuk mencoba, untuk berlatih. 2 menit ya, tangannya harus, enggak boleh gini, tangannya harus ting kayak Kak Ana ini. Kamu kayaknya harus bergerak, kalau diem tuh enggak bisa kayaknya. Berdiri semuanya yuk. Bisa Make sure your menyebar, palm- kamu bisa di depan Make cari sure ruang the yang palm is cukup. not curved. Make sure the palm is straight. Okay, if you have newspaper, do they have newspaper at home? If you have newspaper at home, you Nih, can roll it up. buat teman-teman yang di rumah, teman-teman bisa ambil kertas, terus digulung, And then you tape it at the side to keep it in place. terus disolasi di sampingnya. Yeah, then you will have this stick.
Nah, nanti teman-teman bisa punya stick ini. Or you can use A4 size paper, it will be a shorter stick. Ya, kamu bisa pakai kertas apa aja yang ada di rumah. Yuk teman-teman yang di rumah bikin juga sticknya ya. Thank you. Kak Ana juga ikut ya. Kita berlomba melawan Kak Ana juga. Oke? Kayaknya Lisa, Faro sama Brian harus pindah. Soalnya nanti enggak cukup ruangannya. Kamu harus berjalan-jalan gitu. Okay, if you need more space, you can come to the front. Jadi kamu harus ngikutin arah kertas kemana. Ya, yang di Zoom bisa coba juga ya. Kalau berhasil selama 2 menit, nanti hadiahnya bisa dikirim. Ye, Net, itu kebesaran. Open the palm, not put your finger inside the hole. Dibuka ya tangannya, jangan digenggam kayak gini. Kalau digenggam kayak gini mah gampang. Dibuka. Enak kok. Bukan jatuh, ha? Nggak boleh jatuh ya. Dave, kamu coba ambil kertas, digulung. Main juga, Dave. Renard juga, Ki. Ambil kertas, digulung. Okay, do you think you are ready to Nah start? tuh, kamu udah lihat Miss Lena tadi barusan? Ada yang butuh contoh? Nggak boleh dimasukin ke jari, harus ditaruh di tanganmu. Di telapak tangan, letakkan di dalam, letakkan di telapak tanganmu. Jadi kalau koranmu jatuh, dengarkan ya, kalau sampai koranmu jatuh, kamu langsung duduk. Jangan nyoba lagi, oke? Bisa, nih tak kasih contoh, nih perhatikan ya. Perhatikan semuanya ya, kita kasih contoh dulu. We give an example. Jadi kertasnya ditaruh, tanganmu lurus. Ready, start. Terus kamu harus ikutin kertasnya, arah kemana? You got see or not? You got see or not? Bisa, nah tuh Miss Eden juga bisa. Oke, dicoba ya. Boleh, boleh. Nathan, Avel, Dave, Renard, kita coba sama-sama ya. Okay, okay, Stella. Wow, Avel hebat. Avel gak jatuh tuh. Hah? Okay, so let's start and then we will choose a few better ones. You all will come on stage and compete. Oke, jadi kita akan mulai. Semua yang terbaik, termasuk yang di Zoom, kita akan berkompetisi bersama di atas ini ya. Nanti yang di Zoom juga ikut, kita kelihatan kamu kok. Oke? So if jatuh, you go back to your seat first. Kalau korannya jatuh, kamu harus duduk, nggak boleh coba lagi, oke? Harus adil ya. Okay, the last 5 of you will come on stage. Nah, 5 yang terbaik bisa maju ke depan. Yeah, including Bisa those of you who main make your sama-sama yang di own Zoom. stick. Oke? Miss, tolong dilihat ya Miss, kalau udah jatuh, suruh mereka duduk. Okay, make sure you got space around you. Pastikan kamu punya ruang yang cukup ya. Melebar aja, biar nggak bingung. Okay, so now everyone, you use one hand to hold the stick, the other hand stretch out your palm. Jadi semuanya gunakan tanganmu yang satu untuk memegang sticknya, yang satu disembunyikan di belakang. Okay, so once I say start, then you let go of the hand. Jadi waktu Miss Eden bilang start,
tangan yang satunya nggak boleh pegangin lagi ya, tangan satunya taruh di belakang. Okay, so can I see all of your stick ready first? Bisakah aku melihat semua sticknya siap? Okay, and once you are ready, you will be silent. Nah, saat semuanya siap, jangan bikin suara ya. Okay, except for baby lah. And get ready your stick. I see your stick coming out. Siap? Okay. Udah siap sticknya? Okay. Ready? Siap. 1, 1, 2, 2, start. start. If jatuh, you go back and sit first. Kalau jatuh harus duduk. Who's the last 5? Who's the last 5? Michael. Michael is one of them. Who else? Huh? Yeah, got Jen. Okay, got another one. Miss bisa pilih 5 terbaik ya, Miss. Okay, who else think you are very good? You want to come out and compete? Miss Anna, who else think you are very good and you want to come out and Miss compete? Nana, ada yang sangat baik, bisa maju ke depan buat kompetisi. Avel sama Nathan, berhasil? Berhasilkah kalian? Anyone? Dave, kenapa Zoom? kamu nggak ikut? Mukamu, Vel. Darlene? Darlene, Come, okay. Darlene. Oh ya, sebelumnya pengumuman, adakah orang tua murid yang kehilangan jam tangan? Ada yang kehilangan jam tangan? Bila ada yang kehilangan jam tangan, bisa mengambil jam tangan di Miss Lena ya. Oke. Okay, so face your Agak ke friend. tengah, agak ke tengah, agak Make ke sure tengah, you got menyebar, space. menyebar, jangan berdempetan, menyebar. Kayaknya kamu harus ke sini ya, biar semuanya bisa. Hati-hati ya, bawa ke sandung, dilihat jalan nih. So now all the rest of you who is seated there, you will be the judge. Semua yang duduk di sana, kalian akan menjadi jurinya. Belum, Cloud, belum mulai. Okay. Michael, you stand so close to your friend. Say, Cloud, taruh dulu, belum mulai, Cloud. Whoa. Wow. Okay, so get ready how many first. winners you want? How many winners you want? Just one? Okay. Can. Sure. Everyone will win. Oke. Okay. Kita ambil satu pemenang yang bertahan ya, Kak Lena ya. Satu yang bertahan paling lama, oke? Hati-hati, jangan nabrak temannya, dilihatkan juga sekitarnya. Jangan diinjak, jangan kesandung. Nanti ngelimpang. Okay. Oke? Kalian siap jadi jurinya? Lihat ya. Okay, so get ready. 1, 2, start.
He's so focused. Oh, give a round of applause. Woo! Tepuk tangan dong. What is his name? Cloud, Cloud. Yeah. I forgot, so I asked you, but you never answer me. Okay, so do you agree that Cloud is the winner? Teman-teman setuju Cloud pemenangnya? Ya. Okay, but I believe Cloud is also a very generous boy. Nah, tapi kita juga percaya Cloud juga sangat So generous. instead of just having him to win the prize, Cloud, are you okay to share the prize with everyone? Cloud, kamu enggak apa-apa kalau hadiahnya dibagi sama yang lain? Oh, tepuk tangan dong. Okay, so every one of you, what must you say to Cloud? Thank you. Apa yang kamu ingin katakan sama Koko, Cloud dan Cloud? 1, 2, 3. Thank you, who? Thank you siapa? Okay, so now everyone will get your jelly. Jadi semuanya kalian bisa dapatkan jelinya. Okay, thank you. A round of applause for all of them. Kita sama-sama tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Okay, Ya, yang lainnya bisa duduk. Cloud tinggal di sini bentar ya. Bisa duduk semuanya. okay, so let's us see how the Cloud balance it so well. Mari kita lihat bagaimana Cloud bisa menyeimbangkannya dengan sangat baik. Cloud, can you show us how you balance it? I want you all to look at where his eyes is looking. Jadi, Cloud, kamu bisa tunjukkan gimana caranya kamu menyeimbangkannya dan semuanya yang di tempat duduk bisa perhatikan matanya Cloud mengarah kemana. Okay, before that, right, can you help me to keep the stick first? Sticknya diambil ya sama miss-missnya, sama. You give this to them later. Yeah. Oke, nanti kalian bisa bawa pulang ini. Nanti kita bagikan buat kalian bisa bawa pulang main di rumah ya. Because now let us just focus on Cloud first, okay? Sekarang mari kita fokus ke Cloud dulu, oke? Okay, so where is Cloud looking at? Ayo kita perhatikan sama-sama. Matanya Cloud lihat kemana? Is it at his palm? Is it in the middle? Is it on top? Apakah ke tangannya atau ke tengah-tengah atau ke atasnya stick? To the middle of the stick. The middle of the stick. So you can see he can do it for so long. Jadi kamu lihat ya, dia bisa melakukannya dengan sangat lama. Okay, so Cloud, can you now try to look at the top of the stick? Kamu bisa nggak And kalau balance. fokusnya ke atasnya stick? Nggak bisa, No. cannot. Okay, so you put it a little bit further. Kamu taruh di lebih jauh, dijulurkan tangannya. Terus kamu lihat atasnya. Ken, bisa gitu. Do you feel that it's a little bit easier or harder? Kamu merasa itu lebih gampang apa lebih angel? Lebih difficult, more difficult. Difficult. Why? Because he's so used to looking the middle. Kenapa Cloud bilang itu susah? Karena Cloud selama ini lihatnya ke tengah-tengah stick. Okay, thank you, Cloud first. Okay, thank you. So it's the same. Imagine if you look, let's try with teacher Anna. Oke, mari kita coba dengan Kak Anne. She will look at her palm first to try to balance it. My palm. Yeah, when you try to balance it, you look at the palm. See how long she can balance it. 1, 2, 3, palm. Coming down. So it's less than 5 seconds. Hanya kurang dari 5 detik. So now she will try to look in the middle. Jadi sekarang Kak Anne akan coba lihat di tengah-tengahnya stick.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, we can all go and go home first. You continue. Jangan pulang. Okay, now let's ask her to look on top also. Jadi sekarang kita minta Kak Ana buat lihat di atas, yang atasnya stick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also quite long, right? Lumayan lama, betul? And you can see that she don't need to go so far away running here and there that much. Dan kamu bisa lihat bahwa Kak Ana nggak perlu lari-lari ke sana sini lebih jauh. Okay, so now I need to look at my script. Jadi sekarang aku akan melihat contekanku. I would let you all take the stick again. Aku mau teman-teman semua buat ambil sticknya lagi. And just for a short while, you try first, you look at your palm to balance it, then the middle, then the top. Jadi kamu coba sekarang kalau kamu lihat ke arah tanganmu pertama kali, terus kalau udah jatuh kamu coba lagi lihat ke arah tengah, kalau sudah kamu lihat ke arah atas sticknya. So you try, you look at the palm, when it jatuh, you look at the middle, when it jatuh again, you look at the top. Jadi kamu coba, kamu lihat ke arah telapak tanganmu, terus kalau udah jatuh, kamu lihat ke arah tengah, kalau udah jatuh lagi, kamu lihat ke arah atas. Try it, tired. Bisa? Olive bisa? Okay, I hope all of you have tried the first, second, and third. Jadi semuanya diharapkan mencoba ya. Yang pertama lihat telapak tangan, yang kedua lihat yang tengah-tengah, yang ketiga lihat yang atas. Okay, so I can give this stick to you, Jadi Miss Eden akan berikan stick ini buat kamu, but tapi after you all go back and sit, you all put it aside, don't touch it until end of service. Tapi janji setelah kamu duduk, sticknya ditaruh di sebelahmu dan kamu tidak boleh mainan stick sampai akhir ibadah. Okay? Oke? Alright, so everyone go back to your seat first. Nah, semuanya bisa duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sticknya ditaruh di samping dan jangan dimainkan dulu sampai selesai ibadah, oke? Sticknya jadi milikmu. Okay, so I think most of you did a better job than before. Jadi, aku melihat bahwa sebagian besar dari kamu melakukan hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Okay. But some of us just need a little bit more time to adjust and adapt to this change. Tapi beberapa dari kita membutuhkan waktu lebih banyak untuk kita bisa beradaptasi sama perubahan. So when you focus on the top, saat kamu fokusnya ke atas, ke topnya, why I choose a stick is because I want you all to see how to balance a stick just like how we balance our life. Kenapa kita harus menyeimbangkan sticknya tadi? Karena Miss Eden pengen kita semua belajar sama-sama bahwa menyeimbangkan sticknya itu sama kayak kita menyeimbangkan hidup kita. So when we look at the top, it's like the end, right? Jadi waktu kita lihat ke atas, atasnya stick itu tadi, itu kayak terakhir yang paling puncak.
Okay, so for the young one, it may be a little bit hard to understand, but the end of it is like the end goal, your reward at the end. Like you study very hard. At the end of it, you will achieve good result. Bagus, Nah. right? Buat buat teman-teman yang masih kecil mungkin akan agak sulit untuk mengerti. Tapi nih, Miss Eden pengen kasih tahu artinya. Waktu kamu lihat di atasnya stick itu tadi, itu kayak goalmu, kayak tujuanmu. Kamu belajar, kamu berusaha, dan itu tujuanmu. Okay, it's the same for some of us who are older. Sama juga buat kita yang lebih tua. When we look at the end of it, we want to achieve something, we will work very hard towards it. Be it singing, dancing. Saat kita melihat tujuannya, saat kita melihat atas di puncaknya dari apa yang kita perjuangkan, kita akan berjuang lebih lagi, mau belajar lebih lagi, kita mau berusaha lebih lagi, biar tujuannya tercapai. So why is it that looking high up to the end is a little bit harder and also seems to be easier? Kenapa kok melihat ke arah goalnya tadi, ke arah atasnya itu tadi, kayaknya lebih sulit dikit tapi juga lebih mudah? Because you are not moving so much, it's a bit easier, but it also drop a little bit faster than when you look at the middle. Jadi saat kamu lihat atasnya tadi, kamu itu pindahnya, bergeraknya itu tidak terlalu banyak. Tapi itu juga lebih mudah jatuh daripada saat kamu lihat ke arah tengah dari stick. Because when we look up, what else are we looking at? We can look at the the sky, all this is all looking up, just like you look onto the Lord. Jadi waktu kita lihat ke atas, ke arah atas, nggak ada lain yang kita bisa lihat. Kita bisa lihat langit, kita bisa lihat bintang, sama seperti waktu kita melihat Tuhan Yesus. Because whatever we do, how we balance our life is when we fix our eyes on the Lord. Karena apapun yang kita lakukan, cara kita menyeimbangkan hidup kita itu dengan cara kita memandang kepada Tuhan Yesus. To allow God to help you to balance your life. Untuk memperbolehkan Tuhan Yesus untuk menyeimbangkan kehidupan kita. To obey God and not try to be the God yourself. Untuk mentaati Tuhan dan tidak menjadi Tuhan. Jadi nggak ngatur-ngatur Tuhan. Yeah, to say that you stamp your feet and say, I want it means I want it. I want that. Jadi maksudnya kamu nggak maksa Tuhan, misalnya, aku nggak tahu Tuhan, pokok aku maunya itu, aku maunya cuman itu, bukan kayak gitu. Yeah, but you will sit quietly, you listen to our God, what He has to say to you, what is His path, His direction for you. Tapi saat kamu duduk diam, kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu mendengarkan apa yang Tuhan mau di hidupmu untuk kamu lakukan. Okay, so for the kids, right? Jadi untuk anak-anak, so if you're just don't talk and then you will get some other present, can you just put your hand like a cup? jadi semua anak-anak kalau kamu bisa diam dan tidak berbicara, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Bisa kamu duduk dan tangannya put it on your lap. Kayak tangannya ditaruh di lutut kayak gini. So if my teacher see that you are quiet, behaving well, they will give you something. Jadi kalau teman-temanku di sana melihat kalau kamu duduk dengan baik dan kamu bersikap baik, mereka akan memberikan kamu sesuatu. Okay, they'll go around to see who's the good and quiet ones listening. Jadi temanku akan keliling-keliling dan melihat siapa yang mendengarkan dengan baik. Okay? Oke? Alright, so I'll continue now. Oke, kamu bisa jangan gitu capek, taruh di lutut aja. Nah gitu. Oke, Miss Eden akan melanjutkan. So now the question is, how do we then balance a godly life in this world? Jadi pertanyaannya gimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Because there's so many distractions like games, like toys, like let it go, let it go.
Karena sangat banyak distraksi, gangguan, kayak main game, terus kamu nonton let it go, itu. She sing better, right? Okay, so let us find the answer in the book of Daniel. Nah, mari kita temukan jawabannya di dalam Daniel. Okay, maybe not all of you have met Daniel before. Tapi mungkin tidak semua dari kamu bertemu dengan Daniel sebelumnya. Okay, so we are going to show a video Jadi kita akan menunjukkan sebuah of video. Daniel. Before that, I will just briefly tell you the background of Daniel's story. Jadi, mari kita lihat video sebentar lagi. Tapi sebelumnya, aku akan menceritakan ke kamu cerita tentang Daniel. So during then, Israel was in captive. He was being conquered by another country. Jadi waktu itu bangsa Israel itu ditangkap oleh negara yang lain. So Daniel became like a prisoner, was captured and have to live in Babylon. Dan Daniel itu ditangkap menjadi tawanan dan harus hidup di Babylon. So who else was with Daniel being captured? He has 3 other good friends. Their name is Shadrach, Meshach, and Abednego. Dan siapa yang bersama dengan Daniel? Daniel punya 3 orang teman yang lain, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yeah, they were chosen to go to Babylon to study about Babylon education, culture. Dan 4 orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka dipilih buat belajar tentang Babylon, tentang negara Babylon, tentang semuanya. Culture is what So there's also other Jews that were also went to Babylon together with them. Dan juga ada beberapa orang lain juga selain 4 orang ini yang pergi bersama dengan mereka. So for the older one of you, if you have your Bible or if you remember, in Daniel chapter 1 verse 5, we see that Jadi kalau kamu pernah baca Alkitab dalam Daniel 1 ayat 5 itu berkata, okay, we see that they actually went through 3 years of training. jadi kita bisa melihat di Daniel 1 ayat 5 itu Daniel bersama 4 temannya itu melalui masa 3 tahun untuk belajar, Yeah, dilatih. Just like you study Mandarin, but not once a week, every day, 3 years. Tapi sama kayak waktu kamu belajar bahasa Mandarin, tapi kalau bahasa Mandarin kan belajarnya cuman beberapa hari dalam seminggu. Kalau ini Daniel belajarnya tuh setiap hari. Very hard, right? Sulit bukan? Once a week, you also find it so hard already. Sekali dalam seminggu aja kamu belajar Mandarin itu kamu mikir, oh susah banget ya. So Daniel must have spent a lot of time study that he can be very, very good in just 3 years. Nah Daniel ini pasti belajar sangat sungguh-sungguh sampai Daniel jadi pinter banget selama 3 tahun. So in the Bible, it also tells us that Daniel study, he still remember God. He never forget God, to always seek Him. Di dalam Alkitab meskipun Daniel belajar, dia terus belajar, dia selalu ingat sama Tuhan. Dia selalu punya waktu untuk mencari Tuhan setiap hari. So what did he do? He actually commit to pray. Jadi apa yang dia lakukan? Dia berkomitmen, dia mau berjanji untuk berdoa. 2 times daily he will pray, and when he has big decision or maybe have a big test, he will also seek God. Jadi 2 kali dalam sehari Daniel itu cuman diam, berdoa, minta sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Dan kalau dia harus membuat keputusan yang besar, dia harus memilih gitu, dia akan memilih untuk mencari Tuhan Yesus. Dia berdoa, tanya sama Tuhan. So in Daniel chapter 6 verse 10 to 11, Jadi di dalam Daniel 6 ayat 10 sampai 11, his habit of prayer, we can see it from the Bible, we can learn from the Bible. kebiasaan Daniel untuk berdoa kita bisa melihatnya dari Alkitab dan kita juga bisa mempelajarinya dari Alkitab. So when Daniel heard about the law that has been signed, that he
continue his custom of going home to kneel in prayer and give thanks to God in the upper chamber 3 times a day. Jadi waktu Daniel dengar tentang peraturannya sudah ditandatangani, peraturan kalau tidak boleh berdoa sama Bapa yang lain, itu dia pergi ke tempatnya, dia pergi ke rumahnya, dia ambil waktu, dia berdoa. This is what he do. So the Bible tells us that God also gave them a lot, tremendous ability to gain the knowledge and understanding. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan memberikan banyak-banyak pengetahuan buat Daniel sehingga Daniel dan teman-temannya ini bisa jadi salah satu orang yang luar biasa. Okay, so this actually lead us to the next slide number 2. Slide berikutnya, There should be a slide nomor 2. Okay, sorry it's in English, but I know all your English are very good. Just now you say you know English. Maaf kalau ini dalam bahasa Inggris, tapi Miss Eden tahu bahwa kemampuan bahasa Inggrismu juga bagus, karena barusan kamu juga baca dalam bahasa Inggris. So in Daniel chapter 1 verse 17, you see the Bible it says that God gave them knowledge and skill in every aspect of literature and wisdom. Jadi dalam Daniel 1 ayat 17 itu mengatakan Tuhan memberikan mereka pengetahuan dan kemampuan di dalam setiap aspek literatur dan hikmat. In verse 20 again it says that in every matter of wisdom and understanding concerning which the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in his whole kingdom. Jadi di dalam Daniel 1 ayat 20 mengatakan di dalam segala hal yang membutuhkan hikmat dan pengertian tentang apa yang dibutuhkan oleh rajanya kepada mereka, mereka ini ditemukan 10 kali lebih baik dari semua pesulap dan enchanter, kayak orang-orang pintar yang ada di seluruh kerajaan raja itu. Okay, so you can see that Daniel was not like staying at home in Jerusalem. Jadi kita bisa lihat bahwa Daniel itu nggak cuma diem di rumah di Yerusalem. He was right in the middle of Babylonian and Persian government. Dia juga bekerja di Babylon itu. So the pressure to become part of Babylonian culture is strong and very real. Jadi tekanan yang Daniel rasakan untuk bisa Daniel bekerja bersama dengan orang-orang yang dia nggak kenal itu, bangsa yang dia nggak biasa temui itu sangat sulit. But he maintained his stand and kept his balance because he knew God was sovereign. Jadi dia tetap berdiri dan dia itu tetap bisa seimbang. Kamu lihat kan Daniel jadi salah satu orang yang terbaik. Itu karena dia tahu bahwa Tuhannya itu setia. Yeah, God is able to control all the events and the history that is to come. Dan Daniel ini percaya bahwa Tuhan mampu melakukan semua hal. So the question to think about, jadi pertanyaan yang harus kita pikirkan, did Daniel and his friend do what was right even if it meant they could have lost their lives? Apakah Daniel dan teman-temannya itu sudah melakukan hal yang betul meskipun kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawanya. Karena rajanya kan bikin peraturan nih, nggak boleh berdoa sama Allah yang lain. Tapi Daniel sama teman-temannya tetap berdoa sama Tuhan. Menurutmu apa Daniel udah ambil keputusan yang benar? So that is the first thing to think about. Jadi itu hal pertama yang harus kamu pikirkan. So the second thing, should you always do the right thing even if everyone else around you is doing the wrong things? Pertanyaan yang kedua, haruskah kamu tetap melakukan hal yang benar meskipun teman-teman di sekitarmu, semua orang di sekitarmu melakukan hal yang tidak benar? Example in class, teacher is talking. The right thing to do is you sit down and listen. Jadi misalnya nih kayak di kelas, gurunya lagi ngasih penjelasan, gurunya lagi mengajar. Kamu duduk dan mendengarkan. Then you see your friend playing, talking. Dan kamu lihat temanmu bermain, ngobrol sendiri. So should you go and join them?
Apakah kamu akan bergabung bersama dengan mereka, ngobrol dan main sendiri? No. No. Okay, so now you also must do the same here. Jadi semuanya kamu juga harus melakukan hal yang sama di sini. Except for those very young one is different. Okay. Atau tapi untuk beberapa anak-anak yang sangat kecil nggak apa-apa lah, berbeda. So how did Daniel do it? How can he be like standing so strong, steadfast of who God is, what he needs to do? Jadi gimana Daniel kok bisa tetap percaya sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, meskipun apapun yang terjadi. Okay, I finished the background, so now let's watch the video. Jadi aku sudah kasih tahu kamu ceritanya tentang Daniel, mari kita lihat videonya. Yeah, the story of Daniel. Cerita tentang Daniel. Jehoiakim had been king of Judah for only 3 years when the king of Babylon, Nebuchadnezzar, attacked Jerusalem. King Nebuchadnezzar conquered the holy city and took many sacred objects from the temple and took them home with him to add to the treasures kept in the house of the king's false god. In addition to the sacred treasures, the conquering army took many prisoners along with them when they left Jerusalem. King Nebuchadnezzar commanded his chief of staff to bring into his palace young captives who could serve in his court. These young men needed to be strong, healthy, good-looking, and well-educated. To show his favor to these young men and to keep them well-fed, the king ordered that they receive food and wine each day that was prepared in his royal kitchens. Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were 4 of the young men chosen, all of whom were from the tribe of Judah. The chief of staff renamed them with Babylonian names. Daniel was called Belteshazzar, Hananiah was called Shadrach, Mishael was called Meshach, and Azariah was called Abednego. Even though Daniel was selected to serve King Nebuchadnezzar, he wouldn't eat the food from the king's kitchens because it was forbidden by God. To refuse the king's goodwill was a bold and potentially dangerous move for Daniel, but the chief of staff liked him. While he was willing to let Daniel eat different food, he worried that this diet would cause Daniel to become unhealthy. He said to Daniel, "The king will kill me if you get weak and sick." Daniel spoke with the attendant who had been appointed by the chief of staff to look after Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. "Please test us for 10 days on a diet of vegetables and water," Daniel said. "At the end of the 10 days, see how we look compared to the other young men who are eating the king's food. Then make your decision in light of what you see." The attendant agreed to Daniel's suggestion and tested them for 10 days. At the end of the 10 days, Daniel and his 3 friends looked healthier and stronger than the other young men who had been eating the king's food. After this, the attendant fed the 4 young men only vegetables and water. Because the young men's decision honored God's law, the Lord blessed them with wisdom and understanding. Daniel was given the special ability to interpret dreams. When the training period ordered by the king was completed, the chief of staff brought all the young men to King Nebuchadnezzar. No one impressed the king as much as Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, so they were brought into the royal service. Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them 10 times more capable than any of the magicians and enchanters in his entire kingdom.
So many of us know Daniel is the man who survived in the lion's den. Jadi banyak dari kita tahu bahwa Daniel itu salah satu orang yang bertahan dari gua singa. Or interpreter of dreams for the king. Dan juga orang yang mengartikan mimpinya raja. But we may have overlooked this part where it's talking about him and 3 friends who chose to set themselves apart from the very beginning. Tapi kita juga harus melihat 3 teman dan Daniel ini, cerita tentang Daniel yang ini. Mereka yang mau memisahkan diri dari semua yang buruk. So what made Daniel stood out among all other scholars? Dan Tuhan membuat Daniel ini menjadi orang pilihannya dari semuanya. Even those who are born in Babylon has been learning Babylon culture, law, education for many years. He is even better than them. Jadi Daniel ini dipilih jadi pemimpin di Babylon. Meskipun masih banyak orang juga yang sudah hidup di Babylon, yang sudah hidup di Babel, udah lama ada di Babel, belajar tentang Babel, Daniel ini yang dipilih. Okay, can we look at the PowerPoint slide? Bisa kita lihat slide yang berikutnya. Okay, next. So over here, Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of king's delicacy, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuch that he might not defile himself. So can you all read together in Bahasa? Yuk kita baca sama-sama dalam bahasa Indonesianya ya. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Okay, so some other translation put purpose in his heart, he made up in his mind, or he's determined. Jadi terjemahan yang lain mengatakan Daniel meletakkan tujuannya, kemauannya di dalam hatinya. Dan dia benar-benar Some people translate. memutuskan untuk dia terpisah, enggak mau sama kayak yang lain, bangsa-bangsa yang lain. So Daniel built his life with a godly foundation. Jadi Daniel itu hidup menurut firman Tuhan. How he do it? Just like when he's at your age. Bagaimana Daniel melakukannya? Sama kayak waktu Daniel masih seumuran sama kamu. He already started seeking God earnestly, having his prayer daily, doing it regularly every day. Daniel terus mencari Tuhan dengan membaca kitab suci, berdoa sama Tuhan. Dia terus mencari Tuhan setiap hari. How many of you pray to God every day? Raise your hand. Berapa banyak dari kamu yang berdoa sama Tuhan setiap hari, angkat tanganmu? Yeah, a lot of you. So you must continue to do it. Banyak Okay? ya, kamu harus terus melakukan itu. Yeah, don't say that, now tomorrow got exam. Cannot. Jangan bilang, besok ada ujian, enggak bisa. Okay? Seek God first and he will help you. Carilah dulu Tuhan dan Tuhan akan membantumu. Okay? So now, next slide. Next slide. Okay. So Daniel wasn't willing to compromise his standard. Jadi Daniel ini enggak mau merendahkan standarnya. Apa yang firman Tuhan katakan, dia mau lakukan tepat seperti yang firman Tuhan katakan. So remember, they catch Daniel and friend to go to another country, Babylon. Jadi kamu ingat bahwa mereka menangkap Daniel bersama dengan teman-temannya dan dibawa ke Babel. So maybe the parents is not there. Mungkin orang tuanya enggak ada di situ. Yeah, so there's no pressure. If I don't study, my mother don't see it, it's okay. Jadi kayak nggak ada yang menyuruh-nyuruh Daniel dan teman-temannya. Kalau misalnya ada mamanya kan, kalau nggak belajar nanti mamanya marah. Kalau ini enggak. But is this what Daniel did? Tapi apakah itu yang Daniel lakukan? Nggak belajar aja wes gitu. Apa Daniel nggak belajar? Belajar. Okay, I believe your answer is correct. Study. Daniel still studying.
Yes, so this is what we have to do also. Jadi ini yang harus kita semua tetap lakukan. So Daniel could have also taken the food that the king offered him, Daniel juga seharusnya bisa makan dari makanan yang disediakan sama raja. but he did not. Tapi Daniel enggak lakukan. Okay, so Daniel stick to his principle Jadi Daniel tetap melakukan prinsipnya, firman Tuhan, and continue to have his integrity, dan terus memegang integritasnya. because what's most important to him is what I'm doing, does it please God? Karena yang paling penting buat Daniel itu apa yang aku lakukan, apa itu menyenangkan hati Tuhan. So according to the Bible, only Daniel and his 3 friends, there are still many other Jews, but only Daniel and his 3 friends who chose not to eat the meat. Jadi sebetulnya ada banyak bangsa lainnya yang bersama dengan Daniel, tapi hanya Daniel dan keempat temannya itu ketiga temannya itu yang bersama-sama memutuskan mereka tidak mau makan makanan raja. So this is extremely important for us to learn because peer pressure is real, is very powerful. Jadi kita harus belajar sama-sama teman-teman di sini bahwa teman-temanmu itu memang bisa mempengaruhi kamu. And that's how many of the young people lose their faith because of peer pressure. Dan begitulah teman-teman mudamu itu, banyak orang muda sekarang jadi kehilangan imannya, meninggalkan Tuhan Yesus. So as followers of Christ, we have to make the decision just like Daniel. Jadi pengikut Tuhan Yesus kita harus membuat keputusan sama kayak Daniel, That we will not compromise God's biblical, bahwa kita tidak akan menurunkan standar, kita tetap mau ngikut apa yang Tuhan katakan. okay. So now, we need to choose a solid godly foundation. Jadi kita harus memilih dasar yang tepat, firman Tuhan. So there are 2 things that we can do. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan. The first one you have been doing already, which is to pray and have conversation with God daily, frequently. Yang pertama kamu sudah lakukan, berdoa dan membangun hubungan sama Tuhan setiap hari. Okay, so let's learn this. So the first thing, right, is to pray and to talk to God frequently. So can I borrow your hands? Bisakah aku meminjam tanganmu? So to pray, let's do this action to remind us. Untuk berdoa, yuk kita sama-sama lakukan aksi ini. Okay, your Tangannya hands. disatukan kayak gini. Jadi tangannya berdoa kayak gini. Dan untuk ngobrol sama Tuhan, ngobrol kayak gini. Tangannya kayak gini. Jadi naik turun ya, karena Tuhan Yesus juga ngobrol sama kita. Jadi kita berdoa dan kita ngobrol sama Tuhan, dan yang terakhir, dan ini Tuhan. Oke? Yang pertama kali kita harus terus lakukan adalah berdoa, ngobrol sama Tuhan, dan Tuhan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kamu harus terus baca kitab suci, nggak cepet-cepet, tapi dimengerti, dibaca, benar-benar. Dan apa action tangannya? Jadi tangan kananmu bentuk 2 gini, V. Terus ini 5. Ini membaca. Dan bagaimana kamu melakukan aksi pakai tangan tentang Alkitab? Yesus mati di kayu salib buat kita. Jadi jari tengahmu menunjuk tengah-tengah dari telapak tanganmu. Dan ini buku Alkitab. Jadi untuk membaca Alkitab,
Jadi membaca dengan sungguh-sungguh. Jadi dari gini terus diputar ke dalam. Yang pertama yang kamu harus ingat adalah, bisa ditunjukkan aksi yang pertama? 1, 2, 3. Oke, sekarang yang kedua yang kita harus lakukan. Jadi aku harap kamu ingat ya tentang hal ini. Kalau kamu lihat orang yang tuli yang nggak bisa dengar, kamu tunjukkan aksi tangan tadi itu, mereka bisa mengerti. Aku berharap kamu bisa ingat dua hal ini. Jadi nanti anak-anak yang umur 9 tahun ke bawah, kamu bisa ambil kertas ini dan kamu bisa bawa pulang ke rumah, kamu bisa warnai. Ada yang umur 10 tahun ke atas? Deh. Enggak. Deh. Ya. Jadi untuk orang yang anak-anak yang berumur 10 tahun ke atas, Miss Eden akan kasih kamu kertas dengan amplop. Okay, so for those 10 and 14, what you need to do is I want you to write a letter Kamu bisa menuliskan surat to yourself, untuk dirimu sendiri, but telling yourself 5 years from now. Example, if I'm 10 years old, I'm going to write a letter to 15 years old Miss Eden. jadi nanti kamu akan menulis surat buat kamu yang kamu 5 tahun ke depan. Jadi misalnya kayak kamu sekarang 10 tahun, berarti nanti kamu baca lagi umur 15 tahun. Gitu. So you tell yourself what you think what you want to tell the future you. Jadi kamu kasih tahu, menurutmu kamu ingin kasih tahu apa tentang kamu di masa depan. Yeah, after listening, hearing from the life of Daniel. Jadi setelah mendengarkan cerita tentang Daniel, Yeah, and so what will the future you be like? What will you be doing 5 years from now? apa yang kamu di masa depan akan suka untuk lakukan, apa yang akan kamu lakukan 5 tahun ke depan. So you will write that, you take the envelope, you put in your address. When you come back for school, you pass to your teacher. Jadi waktu kamu pulang ke rumah nanti, kamu udah menuliskannya, kamu tulis alamatmu, taruh di dalam amplop, kamu kasihkan ke gurumu. Okay, so 5 years later, the school will send this letter to you. 5 tahun berikutnya nanti setelah 5 tahun, gurumu, sekolahmu akan mengirimkan surat ini ke kamu. So you think about it, what kind of life, what type of like Daniel life, being not compromising and achieving your goals, your end goals, 5 years from now, what would you be telling? Jadi kamu pikirkan apa yang kamu 5 tahun ke depan akan capai. Okay, any question? Ada pertanyaan? Okay, then let's just end with a prayer. Jadi mari kita akhiri dengan doa. Do you all like your jelly? Apakah kamu suka jelimu? Okay, since only the 2 of them answer me, I'll give some more. Jadi karena cuma 2 orang yang jawab aku kasih lebih deh. Okay, later you come and get from me. Jadi nanti kamu ambil dari Miss Eden ya. Okay, so the rest of us, if you've got your paper already, Kalau kamu udah punya kertasnya, let's just close our eyes to mari end kita with a prayer. berdoa. Yuk berdoa yuk. Okay, dear God, Tuhan Yesus, I pray for these children that even though they are young, aku berdoa kepada anak-anak ini, buat anak-anak ini meskipun mereka masih muda,
They will choose to build a solid godly foundation. Dia akan memilih untuk mengambil dasar yang tepat Even when they are tempted, meskipun mereka merasa dicobai pressured, or persecuted, atau ditekan, they will not be shaken. dia tidak akan pernah tergoncangkan. They will stand firm and carry the cross. Mereka akan tetap berdiri teguh dan memegang salibmu. They will finish the race that you set for them. Mereka akan menyelesaikan pertandingan yang kau sudah buat bagi mereka. Together with all the sisters and brothers here, Bersama dengan para saudara-saudara di tempat ini, I pray that we lay our lives on the altar to fulfill all our callings. aku berdoa biarlah mereka semua meletakkan hidup mereka di altarmu sehingga mereka dapat memenuhi panggilanmu. Holy Spirit, help us in every step of our ways, Roh Kudus, bantu kami di dalam setiap langkah dalam hidup kami, so that we can live a holy and righteous life to glorify God. supaya kita dapat hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Let not the young despise their youth, Biarlah para pemuda tidak menyia-nyiakan masa muda mereka or be intimidated. atau diintimidasi. Give them the courage, Berikan mereka keberanian, the boldness, keberanian untuk and wisdom dan juga hikmat to shine for you in the school, untuk bersinar bagimu di sekolah, in their family, di kehidupan keluarga mereka, and for the adults here in their workplace. dan untuk para orang-orang tua di sini, dimanapun mereka berada, di tempat mereka bekerja. And I pray all this in the name of Dan aku Jesus. berdoa di dalam nama Yesus. And all God-fearing child of God say, Dan semua anak-anak Tuhan katakan, Amin. Amen. Thank you. Trying to give prizes. Ingat ya, perintah Tuhan hari ini, kamu harus lebih taat. Kayak Daniel tadi taat melakukan yang benar. Nah, sekarang kita mau berdoa. Siapa yang berdoa, bertugas berdoa hari ini? Tuhan Yesus, Taruh dulu ya. Kalau nggak ditaruh nanti diambil lagi nanti. Yuk kita berdoa dulu semuanya. Ikut berdoa buat gereja kita, buat negara kita ya. Oke? Siap Claude? Yos? Siap ya? Oke, kita berdoa. Mulai dari Gendis dulu ya. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami, berkatilah Bapak Ibu Pendeta, dan juga berikanlah semangat untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya gereja ini bertumbuh dengan baik Tuhan, dan juga berikanlah berkat-berkat untuk teman-teman Kendis yang sekolah minggu hari ini Tuhan,
Makasih Tuhan, berkatnya, haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkati Indonesia, berikan keamanan, berkati alamnya, berikan kesejahteraan untuk masyarakatnya, berikan hikmat dan kekuatan untuk para pemimpin negara. Lindungilah bangsa negara kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, Engkau memberkati Indonesia, dan Tuhan, Engkau juga memberkati kota kami Lumajang, Engkau memberkati gereja kami GUB Lumajang, dan Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada, keluarga kami, mereka semua diberkati, orang tuanya diberkati, pekerjaan orang tuanya diberkati, dan dari berkat itu membawa anak-anak ini semakin juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya bangkit berdiri semua. Ya bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, kita mau say thank you ya sama Miss Eden. Eden, we call Ethan or Eden? Eden. Ya, we say thank you to Miss Eden ya. One and say God bless you ya. Semuanya ya, 1, 2, 3. Thank you, Miss Eden. God bless you. Oke, yuk semuanya bangkit berdiri. Thank you juga ya buat semua yang dari Missio Day yang hari ini datang. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Tinggi-tinggi. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And now we see how great is our God. kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami firman-Mu. Kami mau belajar taat. Meskipun nanti kami dihadapkan banyak kesulitan, banyak tantangan, tapi kami juga mau taat, tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih, dan hari ini Engkau memberkati semua anggota Missio Day yang sudah melayani, berkati mereka. Engkau juga memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Dan tangan-Mu sendiri juga yang memberkati semua anak-anak yang hadir di tempat ini, juga yang hadir di online. Berkat-Mu menyertai hidup mereka. Dan Tuhan, tidak akan pernah Engkau tinggalkan sedetik pun setiap kami. Engkau akan menyertai kami. Engkau akan menuntun langkah hidup kami. Dan Engkau memberkati setiap kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah penyertaan-Mu ada
hingga sampai tiba di rumah kami semuanya dengan selamat. Kami menyaksikan kemurahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Tuhan memberkati. God bless you.